Halo semua, perkenalkan saya Iputu Pandu Rusmana. Di sini saya akan membahas suatu topik dengan judul Soil Structure Interaction Analysis on Structure. Respon suatu struktur terhadap goncangan gempa dipengaruhi oleh interaksi antar tiga sistem terkait, yaitu struktur, fondasi, dan tanah yang mendasari dan mengelilingi fondasi. Soil structure interaction adalah proses di mana respon tanah mempengaruhi gerakan struktur dan gerakan struktur mempengaruhi respon tanah. Efek dari soil structure interaction pertama adalah interaksi inersia, yaitu deformasi tambahan yang disebabkan oleh tanah akibat transmisi gaya inersia ke tanah oleh superstructure. Yang kedua adalah interaksi kinematik. Interaksi kinematik dihasilkan dari adanya elemen fondasi yang kaku pada tanah, yang menyebabkan gerakan pada fondasi menyimpang dari gerakan medan bebas. Metode evaluasi soil structure interaction. Yang pertama adalah metode analisis langsung. Dalam analisis langsung, tanah dan struktur dimasukkan dalam model yang sama dan dianalisis sebagai sistem yang lengkap. Yang kedua adalah metode pendekatan substructure. Dalam pendekatan substructure, masalah soil structure interaction dipartisi menjadi bagian-bagian berbeda yang digabungkan untuk merumuskan solusi lengkap. Jenis tanah mempengaruhi soil structure interaction. Tanah cenderung bertindak sebagai filter untuk gelombang seismik dengan melemahkan gerakan pada frekuensi tertentu dan menguatkan pada yang lain. Jenis tanah menurut Sarkaf yaitu loose sand, medium sand, medium descent, soft clay, medium clay, dan stiff clay. Bangunan bertingkat tinggi dan rendah mempengaruhi soil structure interaction. Tinggi dan rendah bangunan ditentukan dari jumlah lantai pada bangunan. Semakin banyak lantai pada bangunan, bangunan bisa dikatakan sebagai bangunan tinggi. Bangunan tingkat rendah dapat secara sederhana didefinisikan sebagai bangunan yang tidak cukup tinggi. Geometri bangunan juga mempengaruhi soil structure interaction. Soil structure interaction pada geometri rencana bangunan pada kinerja seismiknya sangat berpengaruh. Geometri dari bangunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangunan simetris dan bangunan asimetris. Bangunan simetris yaitu adalah bangunan yang memiliki jarak arah X, Y, dan Z dengan panjang yang sama. Dan bangunan asimetris adalah bangunan yang memiliki jarak arah X, Y, dan Z dengan panjang yang tidak sama. Literatur review. Literatur pertama dengan judul Evaluation and Numerical Simulation of Soil Type Effect on Seismic Soil Structure Interaction Response of RC Structure dari Sarkaf dan Derkordi. Penelitian ini membahas variabilitas jenis tanah dan tinggi struktur terhadap respon soil structure interaction. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis tanah dan ketinggian struktur diasumsikan dan dianalisis hubungan perubahan jenis tanah dan tinggi struktur terhadap soil structure interaction. Berikut data column section of frame, data beam section of frame, data karakteristik jenis tanah, dan earthquake record. 5 struktur beton planar dikenakan 3 gempa bumi. Untuk pemodelan soil structure system, metode langsung digunakan. Perilaku plastis tanah diformulasikan berdasarkan konsep multi-surface. Hasil permukaan pasir adalah dari jenis Daker Plaker dan permukaan tanah liat dari jenis Van Mises. Incremental Dynamic Analysis atau IDA diadopsi untuk menganalisis soil structure in system. Berdasarkan hasil penelitian dari literatur diketahui 1. Berdasarkan nilai rata-rata, efek soil structure interaction pada drift adalah yang terkuat untuk frame 6 story dan paling terlemah untuk frame 15 story. Jenis tanah berpasir memiliki drift yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis tanah yang lain. Secara umum, dapat dikatakan bahwa untuk struktur bertingkat rendah terjadi perpanjangan drift yang disebabkan oleh soil structure interaction. Terakhir, untuk struktur bertingkat tinggi, semakin tinggi struktur, semakin efek SI tidak signifikan pada drift.
Literatur 2 dengan judul Seismic of Soil Structure Interaction Analysis for Asymmetrical Building Support on Polar Reef for the 2015 Nepal Earthquake dari Bardi dan Satyam. Penelitian ini membahas pengaruh soil structure interaction terhadap bangunan asimetris. Bangunan asimetris menunjukkan efek paling rentan selama kegagalan menurut Wagner. Tidak hanya superstructure, perilaku tanah selama goncangan sangat berpengaruh dalam keruntuhan bangunan menurut Kopra. Fact-based analysis di mana tanah dianggap kaku tak terhingga tidak dapat mensimulasikan hal yang sebenarnya dari perlambatan gelombang selama gempa bumi dan mekanisme transfer gelombang pada superstructure menurut Wolf 1985. Untuk itu, soil structure interaction analysis harus dipertimbangkan. Berikut adalah data properties of the soil, data acceleration time history of Nepal earthquake magnitude 7,8, data detail of earthquake yang digunakan, dan data geometri bangunan C, geometri bangunan L, dan geometri bangunan D. Dalam penelitian ini, program yang berorientasi objek ini telah dikembangkan dalam C++ untuk memodelkan sistem soil structure interaction menggunakan metodologi elemen hingga. Dalam upaya ini, seismic soil structure interaction analysis telah dilakukan untuk tipe bangunan T, L, dan C dengan file dalam data tanah yang sesuai dari wilayah lembah Kathmandu. Hasil penelitian dari literatur adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik gempa pada respon bangunan. Ketahui respon puncak dari berbagai struktur asimetris seperti L, C, dan T. Diketahui respon puncak menunjukkan nilai tinggi dalam hal gerakan tanah. Burst daripada Uttar Kashi, Nepal, dan Jamba dengan PGA masing-masing yaitu 0,31 G, 0,25 G, 0,19 G, 0,13 G dengan magnitudo masing-masing 7,7, 7,0, 7,8, dan 4,9. Yang kedua, pengaruh geometri dari superstructure. Respon superstructure didirikan pada kondisi tanah yang homogen untuk setiap gerakan tanah. Bangunan C diketahui bahwa respon superstructure ditemukan rata-rata lebih tinggi dari bentuk bangunan L dan D. Literatur 3 dengan judul Earthquake with Soil Structure Interaction Analysis of Tall Building dari IAO. Penelitian ini membahas pengaruh soil structure interaction analysis terhadap bangunan tinggi. Investigasi pada mekanisme transfer energi dari tanah ke bangunan selama gempa bumi sangat penting untuk desain struktur tahan gempa dan untuk meningkatkan struktur yang ada. Untuk memahami fenomena ini dengan baik, soil structure interaction analysis disajikan. Berikut adalah data model bangunan tingkat tinggi simetris dan model bangunan tingkat tinggi asimetris. Data property of the soil sebagai berikut dan data PGA equal 0,8 G dan 0,5 G. Pada penelitian ini, tanah dimodelkan dengan menggunakan Scale Boundary Finite Element Method atau SBM-FEM. Metode sel elemen hingga dalam memenuhi kondisi radiasi untuk masalah perlambatan gelombang. Bangunan tinggi dimodelkan menggunakan metode elemen hingga standar FEM. SBFEM diimplementasikan ke dalam program Soil Structure Interaction Analysis Dinamis 3 dimensi atau DSSIA 3D. Dalam penelitian ini dan digunakan untuk menyelidiki respon bangunan tinggi baik dalam domain waktu dan domain frekuensi. Hasil penelitian dari literatur adalah sebagai berikut. Secara umum, bangunan tinggi asimetris menderita lebih banyak kerusakan daripada bangunan simetris yang sesuai. Ini menunjukkan bangunan simetris lebih tahan seismik daripada bangunan asimetris pada gempa bumi. Literatur 4 dengan judul Significance of Soil Structure Interaction in Seismic Response of Building dari Anwar, Uttayakumar, dan Najam. Penelitian ini membahas pengaruh soil structure interaction terhadap respons seismik bangunan. Dalam praktek desain bangunan saat ini,
Asumsi pemodelan yang umum digunakan adalah bahwa dasar struktur bangunan dapat diedarkan dengan kondisi fixed base, sehingga mengabaikan efek dari soil structure interaction atau SSI. Berbagai penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa pertimbangan eksplisit efek SSI dalam analisis seismic structure bangunan dapat secara signifikan mempengaruhi perkiraan efek seismik dan menghasilkan kinerja struktural. Berikut adalah data ground motion properties, data model bangunan penelitian, data characteristic of soil. Menggunakan contoh bangunan 40 lantai, efek mempertimbangkan SSI pada kinerja seismik diprediksi. Untuk tujuan perbandingan, 5 bangunan dimodelkan, 1 tanpa mempertimbangkan efek SSI, 2 model dengan SSI dimodelkan menggunakan pendekatan tidak langsung, dan 2 model dengan SSI dimodelkan menggunakan pendekatan langsung. Hasil penelitian dari literatur adalah sebagai berikut. Perilaku dinamis suatu struktur dapat dipelajari dengan lebih akurat dengan mempertimbangkan efek SSI dan pemodelan 3D tanah di sekitar daripada idealisasi dasar struktur dengan kondisi penyangga yang kaku. Efek SSI menggunakan pendekatan substructure memiliki efek moderat lebih kecil pada perpindahan lantai bangunan dibanding dengan model tanpa SSI dan menggunakan metode langsung. Berdasarkan review literatur, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah pada bangunan bertingkat rendah dan bangunan tingkat tinggi, efek soil structure interaction pengaruhnya berbeda. Efek soil structure interaction pada bangunan bertingkat rendah sangat signifikan, terjadinya pemanjangan drift. Tapi pada bangunan bertingkat tinggi, efek soil structure interaction kurang mempengaruhi. Kedua, pengaruh soil structure interaction terhadap bentuk geometri rencana bangunan atau plan geometri, bangunan simetris dan bangunan asimetris sangat berpengaruh. Semakin asimetris superstructure, efek soil structure interaction meningkatkan kemungkinan kegagalan pada saat gempa. Yang ketiga, jenis tanah sangat berpengaruh terhadap efek soil structure interaction. Pengaruh berbeda pada jenis tanah pasir, lunak, dan keras. Tanah berpasir paling berpengaruh. Drift bangunan pada tanah berpasir paling besar dibandingkan dengan tanah lainnya. Ini disebabkan karena tanah berpasir mempunyai banyak rongga. Sekian yang dapat saya sampaikan terhadap topik soil structure interaction. Semoga bermanfaat dan terima kasih.